Halo, halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua. Gue minta maaf banget sudah 2 minggu ya, hampir 2 minggu lah. Gue belum upload video karena bener-bener lagi hektik banget, lagi banyak kerjaan banget. Satu, gue banyak kerjaan dari sekolah. Kedua, gue kerja juga. Ditambah kemarin gue pindahan rumah ke rumah yang baru. Mungkin kalian bisa lihat backgroundnya agak baru. Nah, pindahan itu benar-benar makan waktu, karena pindahan di Norway gak sesimpel kayak pindahan di Indonesia ya. Gue di kesempatan ini juga mau ngucapin terima kasih. Gak terasa udah sampai 300 lebih subscriber. Terima kasih banyak buat support kalian. Itu benar-benar sangat berarti. Gue gak nyangka juga bisa sampai segitu. Mungkin buat sebagian orang itu gak seberapa, tapi gue gak nyangka aja. Dari hanya sekedar bagi informasi, kalian mengapresiasinya dengan sangat besar. Terima kasih banyak. Yang ngomong-ngomong pindah, kayak gue mention tadi, di Indonesia itu nggak sama kayak di Norway pindahnya. Kita itu banyak banget yang harus kita persiapkan. Di Norway, setahu gue ya, pengalaman gue pribadi, pindah di Indonesia itu lu nyari rumah, entah itu nyari rumahnya via online atau website atau via temen keluarga gitu kan. Terus ketemu rumah, lu survei, lu tinggal bayar per bulannya, selesai gitu. Terus rumah yang lama udah gitu aja gitu kan, tinggal selesaikan pembayaran, udah selesai gitu kan. Nah, kalau di Norway agak ribet. Pertama, lu harus cari rumah itu di Norway minimal sekitar 2-3 bulan sebelum lu pindah. Karena lu harus ngasih tahu ke pemilik yang lama atau pemilik saat yang lu tempatin itu lu bakalan pindah. Jadi pemilik yang lu tempatin sekarang itu bisa nyari klien atau pengontrak baru gitu. Kedua, rumah yang lu tempatin itu harus lu udah bayar. Terus lu harus deposit itu sekitar 10.000 sampai 30.000, sekitar 15 sampai 50 jutaan lah untuk depositnya. Dan itu kalau lu pindah ya balik lagi duitnya sama lu, namanya juga deposit kan. Terkecuali kalau ada barang-barang atau dinding, lantai atau bangunannya yang lu rusak gitu, itu gunanya buat deposit setahu gua. Jadi kita harus bayar dulu. Depositnya itu tergantung pemilik rumahnya, tergantung yang punya rumah, dan tergantung bangunannya, tergantung rumahnya. Itu sekitar 10 sampai 30 ribuan lah sejauh gua nyari kemarin. Rata-rata itu sekitar di antara 10 sampai 30 ribu, 10 ribu sampai 30 ribu kroner Norwegian. Nah, itu kalau dari rupiahin ya sekitar segitu, sekitar 15 sampai 50 juta gitu untuk deposit aja. Nah, seterusnya di Norway itu kalau lo punya banyak barang, lo nggak bisa hanya di sini tuh kayak setahu gue sih nggak ada kayak mobil bak itu, mobil bak yang buat ngangkat barang tuh, yang kayak kalau di Jakarta ada disewa-sewain tuh. Di Jakarta tuh ada disewa-sewain di pinggir jalan, daerah pasar rumput tuh banyak. Di sini itu ada mobil hanger kayak gini nih. Nah, ini dicantolin ke mobil kita belakangnya. Setiap mobil itu biasanya rata-rata di sini ada cantolannya atau gandengannya.
Nah ini bisa kita sewa, bisa kita pinjam dari kayak kelurahan lah di sana, kayak kelurahan, atau dari ada beberapa pom bensin yang punya juga, kita bisa sewa. Maksudnya pinjam, nggak bayar ya, bisa kita pinjam. Nah habis itu ini harus semua barang yang di dalam itu harus di cover atau ditutupin untuk membawa tarikannya itu, gandengannya itu lo harus punya SIM tersendiri. Kalau size nya yang besar, lo harus punya SIM beda lagi, harus ngambil SIM beda lagi, dan itu lumayan males. Gue tanya terakhir itu kalau nggak salah 8.000 ngambil untuk surat izin gandeng kayak gitu. Walaupun mobil sedan atau mobil SUV gitu, dengan gandeng pakai yang lebih besar kayak gitu, itu ngambil surat izin spesial lagi. Bisa aja sih sebenarnya kayak yang gue lakuin. Istri gue pinjam mobil tempat dia kerja, terus kita loading ke dalam, semua yang penting ketutup. Maksudnya ketutup, terus kaca spion tengah itu bisa ngeliat ke belakang, yang penting itu. Nah jadi nggak ketutup semua padat di belakang gitu, jadi kita nggak bisa ngeliat ke belakang dari spion tengah tuh. Jadi harus bebas memandang ke belakang gitu, harus nggak terhalang gitu lah. Terus salah satu peraturan di sini kalau nyupir bawa barang. Nah kayak yang gue lakuin itu, istri gue pinjem mobil tempat dia kerja, kayak itu kayak VW lah, ini pinjam, terus kita loading up, kita muat, terus ada satu teman yang bantuin. Nah kita bolak-balik dari rumah lama ke rumah baru, isi rumah. Jadi itu dia makan waktunya. Sebelum kita mindahin barang di Norway itu, kayak gua mau nempatin rumah baru, harus udah bersih lah, harus udah bersih. Rumah yang lama itu harus udah bersih. Nah di rumah yang mau kita tinggalin itu harus udah bersih, dibersihkan oleh penghuni yang lama, itu wajib. Seperti yang gue lakuin di rumah gue yang lama, gue bersihin dindingnya, lantainya. Jadi bukan hanya sekedar bersihin biasa gitu, bener-bener dibersihin sampai ke langit-langitnya juga gue bersihin. Gue harus bersihin semua dinding-dinding dapurnya, wastafelnya, lemarinya atau buffetnya, itu yang buffet yang di atas juga, kompor-kompornya, semua gue harus bersihin secara sebersih-bersihnya. Saringan udaranya itu kan berminyak semua, yang di saringan udara yang di atas ini. Nah, gue harus bersihin tuh semuanya, dinding-dindingnya pakai chemical yang khusus. Gue juga harus vakum lantainya, ngepel lantainya, benar-benar harus bersih lah, sebersih-bersihnya. Dan itu memang sebuah kesadaran di setiap warganya di sini. Gue sangat salut. Kata istri gue juga, gue sempat bilang, ngapain kita bersihin toh nggak kelihatan. Tapi istri gue bilang, ya kita harus tetap bersihin walaupun nggak dilihat. Sejauh ini udah selesai nyuci dindingnya. Mungkin suaranya agak bergema ya karena kosong. Ya tinggal tentunya nyuci atau ngepel lantainya, terus lorong, kamar tidur, dan kamar mandi. Tapi istirahat dulu. Nah ini gue harus benar-benar bersihin dindingnya. Mungkin ada bekas bercak atau ada coretan-coretan, bekas tempelan-tempelan contohnya. Nah gue harus detail bersihin, benar-benar sebersih-bersihnya. Agak ribet sih, tapi ya memang harus kayak gitu. Makanya gue salut sama kesadaran warga di sini. Buat saat ini selesai sudah untuk saat ini. Jadi tinggal lantainya aja dipel, semuanya udah beres.
dinding sudah cuci, ruang tamu dan lorong sudah bersih, sudah divakum. Terus kamar tidur udah selesai juga. Nah, ya. Udah selesai, tapi tinggal dipel aja nih. Semuanya sudah divakum sampai sini-sininya udah gua vakum tuh. Dan kamar mandi tadi terakhir, bersihin kacanya tadi. Sayang kalau di situ lagi, terus kaca yang ini selesai. Toilet selesai, tinggal dipel aja. Masih kotor, tinggal lantainya aja yang dipel. Selebihnya sudah selesai. Sekarang saatnya pulang, karena besok juga gue ada ujian sains, jadi gue harus sedikit baca-baca atau ngulang-ngulang buat ujian besok. Doain gue ya selesai, gue yang terbaik. Ya, nanti kita lanjut update-nya lagi karena ini belum selesai. Sampai rumah yang lama, sampai rumah yang lama selesai dan rumah yang baru sudah didekor. Oke, kita lihat aja hasilnya nanti semua. Ini dia updatean di rumah baru sekarang. Semua barang-barang taruh sini ya. Jadi masih harus dibereskan lagi. Dan ini nanti kamar tamu. Ini kamar, beda kan? Ini kamar utamanya sangat beda. Di sini semua masih barang-barang bertumpukan. Sofa masih belum tuh. Piano masih di sana, gitar, TV segala macam. Ini juga masih banyak barang di dapur. Tuh. Barang semua di dapur. Oke, nanti gue lanjutin lagi updateannya. Sekarang balik bekerja lagi. Nah, itu dia kenapa gua telat 2 minggu terakhir ini untuk upload video. Jadi benar-benar lagi hektik banget dari sekolah juga, terutama pindahan. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian, atau setidaknya menarik untuk kalian tonton. Mudah-mudahan kalian juga terhibur. Terima kasih udah selalu mensupport gue. Buat yang baru mampir ke channel gue, tolong tunjukkan support kalian dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Oke, sekali lagi thank you banget buat support kalian.
Mudah-mudahan gue bisa selalu men-sharing informasi-informasi buat kalian. Gue bakal tunjukin sama kalian updatean terbaru. Jangan lupa follow gue di Instagram dan di TikTok @ronaldsitumorang. Terima kasih support kalian. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Ini dia tempat gue belajar edit video dan segala macam. Kalian bisa lihat tuh jadwal sekolah gua. Dan ini kamar tidurnya, lebih luas dan lebih lega, lebih bagus. Ini kamar tamu, gue nggak usah buka karena berantakan masih. Ini pintu masuknya, belum rapi semua sih. Oh sih, ribet juga. Dan masuk ke dapur. Kita coba lihat sedikit tamannya. Ini kamar mandinya. Balik ke meja belajar.